NU dan PMI ini kan punya forum tertingginya masing-masing. Oke. Kalau di PMI ada kongres, kalau di NU ada muktamar. Di muktamar NU sudah mereka memutuskan menjadi banom, tapi di kongres PMI-nya masih independen. Sebagaimana halnya kemarin hanya mungkin karena terbatas, saya ingin mencoba memberikan lebih banyak manfaat untuk PMI seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU, bersama saya Resi Maulida, jumpa lagi di program Serambi Nusantara spesial Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Baik pemirsa, kali ini di program yang sangat spesial memeriahkan Kongres ke-21 PMII, kita sudah menghadirkan salah satu calon Ketua Umum PBPMII, sahabat Muhammad Irham. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baiklah, Kak Irham, tentu ini adalah momen spesial karena di Serambi Nusantara menuju Kongres ke PBPMII ke-21 ya di Palembang tanggal 12 kira-kira ya pembukaannya ya Kak ya? Oke. Betul. Kakak juga mencalonkan sebagai calon Ketua Umum PBPMII. Nah, ini kan tentu sahabat-sahabat Nusantara gitu ya. Kemudian pemirsa TVNU juga kan penasaran. Sebetulnya di awal nih Kak ya, Kakak Mapaba itu tahun berapa sih? Saya sedikit cerita ya. Saya itu pendidikan dasar sampai menengah di Pekalongan. Di kota yang mana terkenal dengan batiknya kan? Kota Batik Pekalongan. Saya di situ sekolah dan pesantren juga di namanya Mahatasus di Pekalongan. MAS Simbang Kulon Pekalongan. Nah, semenjak setelah lulus, saya awalnya rencananya pengen ke Timur Tengah, ke Yaman waktu itu. Karena ada dua kawan saya yang pergi ke sana, saya ingin juga kan. Iya. Ada kawan lagi di Suriah. Nah, saya ikut tes dan lain sebagainya, masuk, cuma orang tua nggak mengizinkan. Akhirnya saya istikharah kira-kira di mana kalau saya di Timur Tengah. Akhirnya di Tebu Ireng Jombang. Karena Tebu Ireng Jombang itu tepatnya di Mahat Ali ya, Mahat Ali Hasyim Asy'ari itu kurikulumnya hampir sama kayak Timur Tengah. Bahkan pengajar-pengajarnya juga sama dari Timur Tengah. Akhirnya saya masuk di situ di pesantren sekaligus kuliah di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Oke. 2013 masuk kira-kira bulan September ya. Saya awal tahun saya akhir tahun saya masuk Mapaba. Jadi masuk kuliah langsung semester 1 langsung ikut Mapaba. Oke. 2013. Karena berarti dari SD, SMP sampai SMA di Pekalongan. MA, Mahat Ali gitu ya? Ya. Itu kan mondok ya? Saya mulai pesantren itu SMA sebenarnya. Oh SMA. Ya sebenarnya ya. Berarti kalau SD itu di pesantrennya saja tapi masih pulang pergi? Enggak juga. Saya SD sampai SMA di rumah aja. Ya, mulai nyantri itu ya mulai SMA. Itu awal mulanya sampai ke Tebu Ireng dan sekarang sampai Jakarta ya. Oke. Kakak kan punya keinginan untuk melanjutkan tadi di mana, Yaman ya? Yes. Atau di Syria tadi ya? Ada dua opsi itu. Apa yang melatar belakangi kakak secara basic gitu kan, secara giroh untuk melanjutkan ke sana awalnya? Jadi gini, waktu di SMA itu, khususnya di Madrasah Aliyah Simbang Kulon itu memang nuansanya itu seakan-akan kalau bisa masuk ke sana itu udah keren, top gitu, top global kira-kira kan begitu. Saya akhirnya pingin lah rasanya kan namanya sebagai santri ya kan, sebagai siswa lah ingin melanjutkan yang kira-kira biar keren kan kayak yang lain gitu. Cuma apalah daya orang tua belum mengizinkan waktu itu. Akhirnya ke Tebu Ireng Jombang itu. Akhirnya mencari referensi mana yang kira-kira hampir sama lah kurikulumnya kan. Berarti jago baca kitab kuning ya? Ya kalau jago sih bisa dicoba ya kan. Iya, tapi bisa lah, kira-kira bisa. Oke, kitab apa yang paling kakak sukai?
Saya itu kalau bagi saya ya, kitab yang enak secara gramatikal enak dibaca itu Fathul Qorib. Oh, Fathul Qorib. Iya, itu apa gramatikanya enak sekali bagi saya ya. Ya. Karena kalau di pesantren kita ini kan apa ada kurikulumnya tersendiri lah. Contohnya dalam bidang fikih kitabnya apa aja, bidang nahwu kan gitu. Dan lain sebagainya kan gitu di pesantren kita kan gitu nggak hampir sama mungkin ya di pesantren di Nusantara ini kurikulumnya kan seperti itu. Ya. Kuliah S1 itu 2 double degree. Oke. Yang pertama itu di dalam artian ini dalam satu waktu ya. Satunya di Hasyim Asy'ari, Universitas Hasyim Asy'ari, satunya di Mahat Ali. Saya jurusan hukum Islam. Okay. Kalau di Mahat Ali waktu itu saya ngambil fikih wa usulihi. Jadi dalam satu waktu kuliah 2 kali di instansi yang berbeda. Oke, berarti titelnya apa nih? Titelnya waktu itu SA. SA itu bahasa kerennya adalah Syahadah Alimiyah. Kalau di Universitas Hasyim Asy'ari saya titelnya SH, Sarjana Hukum. Berarti SH, SA? SA, SH. Wih, keren sekali. Kira-kira begitu. Oke, ini menarik ya. Kemudian sekarang masih kuliah atau memang sudah selesai? Saya masih kuliah, melanjutkan S2 ya. Sebelumnya di Jombang sudah pernah S2 tapi belum selesai. Saya S2 lagi di Jakarta juga belum selesai. Oh, masih berarti masih proses S2. Oke, di universitas mana, Kak? Di Paramadina. Oh, kita sama. Satu kampus ya. Salam dulu. Paramadina pernah di UNAS. Oh gitu. Ya, jadi sama-sama belum selesai. Oh, masih ya. Proses semua. Luar biasa nih. Berarti senior saya banget ini ya. Ya. Di organisasi juga di kampus saya. Oke, Kak Irham, ini ngomongin tentang PMII ya sebagai calon kandidat ketua umum PBPMII gitu ya. Bagaimana nih tanggapannya mengenai hasil keputusan muktamar kemarin di 2021, muktamar NU ke-34 di Lampung. Di sana menetapkan bahwa statusnya PMII sebagai badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Bagaimana tanggapannya calon ketua umum PBPMII? Oh iya, terkait hasil muktamar ya. Sebenarnya muktamar NU yang menetapkan PMI sebagai banom itu tidak hanya di Lampung. Waktu itu di Jombang sudah menetapkan PMI sebagai banom. Kebetulan saya panitia lokal waktu itu di Jombang tahun 2015 lah ya. Itu sudah ada isu itu dan ditetapkan PMI sebagai banom, ya kan? Kemudian dilanjut di Lampung juga sama PMI sebagai banom, ya kan? Iya. Tapi gini, saya melihatnya ya. Memang PMI ini anak kandung NU, ya enggak? Akan tapi gini, antara PMI dan NU ini merupakan sebuah organisasi yang berbeda. Kenapa berbeda? PMI ini mempunyai ADR-nya sendiri. Begitu juga dengan NU punya ADR sendiri kan. Saya sangat mengapresiasi para kiai, para sepuh mengakui ataupun menjadikan PMI sebagai banom. Dan dengan hasil muktamarnya di Jombang dan di Lampung ya. Akan tetapi bagi kami PMI, saya secara pribadi yang mana sedang menjadi kandidat ketua umum PBPMI ya, keputusan PMII menjadi banom atau tidak itu kita serahkan kepada forum tertinggi kami yaitu Kongres. Karena saya tidak bisa mewakili itu. Yang bisa menentukan PMII menjadi banom di NU itu berdasarkan keputusan Kongres. Karena Kongres Balikpapan kemarin PMI masih independen. Oke, masih independen ya. Ya. Nah, tinggal besok ini Kongres di Palembang ini hasilnya bagaimana? Kita serahkan kepada forum, pada sahabat-sahabat Nusantara, kira-kira PMII sebagai banom atau bagaimana? Kita menunggu keputusan Kongres. Oke, kalau menurut Kak Irham sendiri nih, ini mah perspektif personal saja gitu ya. Lebih sepakat ketika PMII sekarang independen atau memang sebagai banomnya NU? Ya, saya nggak bisa mengatasnamakan PMII ya. Iya. Prinsipnya kita harus menunggu forum ya, karena NU dan PMI ini kan punya forum tertingginya masing-masing. Kalau di PMI ada Kongres, kalau di NU ada muktamar. Di muktamar NU sudah
mereka apa namanya memutuskan menjadi Banom, tapi di Kongres PMI-nya masih independen. Ini kan dua forum yang berbeda, yang mana saya tidak bisa mengatakan itu. Kalau saya mengatakan itu berarti saya mewakili semua peserta kongres besok, jadi nggak bisa. Oke. Ya, kita tunggu aja hasilnya dari sahabat-sahabat semua di kongres yang akan datang. Oke. Nah, ngomongin kongres dan kita tadi juga sempat mengomongin statusnya statusnya PMI di Nahdlatul Ulama gitu ya. Ini juga ramai setiap kongres ya, pembahasan mengenai wacana otonomisasi Kopri gitu, karena statusnya kan hari ini Kopri itu sebagai badan semi otonom ya. Nah, aku mau mendengarkan gitu ya, tafsiran status semi otonom tuh versinya Kak Irham seperti apa sih? Ya. Terkait ini ya, semi otonom atau statusnya aja Kak. Statusnya ya. Kan kadang suka mempermasalahkan status nggak sih? Enggak juga sih. Oh enggak ya. Tapi status masih jomblo? Status masih jomblo kebetulan. Okay. Kalau Kopri gimana nih statusnya? Kalau Kopri gini, terkait otonomisasi Kopri ya, prinsipnya gini, saya akan melihat kader-kader Kopri ini ya, dan mendengar beberapa macam masukan dari kader-kader Kopri di seluruh Nusantara. Kira-kira yang akan diinginkan dari kader-kader Kopri itu apa? Apakah otonomisasi atau tetap menjadi semi otonom? Ya enggak. Kita akan melihat dan mendengar sebagaimana itu dengan visi saya PMI aspiratif ya. Oke. Kita akan melihat dan mendengar itu dulu kira-kira bagaimana, khususnya di forum kongres besok itu. Kalau toh diputuskan besok itu otonomisasi Kopri, dalam artian Kopri menjadi badan otonom tersendiri, kita akan mendukung, ya kan? Kita akan mendukung dan siap berkolaborasi dengan Kopri. Akan tapi kalau keputusan besok di kongres kok tetap menjadi semi otonom, saya pastikan dan saya akan mencoba membuka ruang diskusi seluas-luasnya di PBPMI ya, dan memberikan mungkin blueprint dan lain sebagainya untuk gimana caranya agar teman-teman Kopri yang menginginkan otonomisasi Kopri ini bisa terwujud. Dengan cara apa ya, kita menyiapkan blueprintnya, menyiapkan ya semuanya lah, perangkat-perangkatnya, diskusi-diskusinya, membuka ruang seluas-luasnya di internal PBPMI agar nanti di kongres berikutnya itu menjadi sesuatu yang diinginkan. Kalau itu memang diinginkan oleh kader-kader Kopri. Prinsipnya kita melihat dulu dari kader Kopri ini, kan nggak bisa kita memaksakan. Saya juga yang pertama bukan kader Kopri kan, saya ini kader PMI, jadi nggak etis kalau ikut terlalu dalam masalah Kopri. Sebenarnya istilah semi ataupun tidak dalam artian otonomisasi secara penuh, itu yang terpenting adalah esensinya. Gimana Kopri ini kolaborasi dengan PMI-nya, ya kan? Itu hanya wadah yang berbeda saja kok, tapi isinya kan sama. Gimana caranya kita membuka ruang seluas-luasnya kepada semua kader, baik kader putra ataupun putri di kampus di mana di situ ada PMI-nya. Jadi bukan lagi perdebatan bagi saya, bukan lagi perdebatan masalah semi ataupun tidak semi. Jadi ya prinsipnya ya itu hanya hanya wadah yang berbeda saja, tapi itu lebih kepada esensinya. Gimana caranya kader Kopri semakin baik, semakin maju, dan tentunya saya kalau nanti diamanai sebagai ketua umumnya akan membuka ruang seluas-luasnya diskusi kepada kader putri yang mana terhimpun dalam Kopri ya. Kesepakatannya seperti apa, baiknya seperti apa, masalahnya gimana? Karena yang akan melaksanakan, yang akan melakukan di dalamnya kan mereka semua. Kita hanya bisa berkolaborasi, ya kan? Ya nggak kira-kira? Betul. Mungkin. Oke, Kak Irham ini ngomong-ngomong ya, sebelum kita lanjut, Kak Irham ini nyalon apakah keinginan sendiri ataukah didorong oleh senior? Jadi gini, ini pertanyaan menarik bagi saya. Karena rata-rata kan ingin mencalonkan diri itu kan banyak motifnya kan, kira-kira begitu. Salah satunya ada motif balas budi itu. Oh nggak ada. Oh nggak ada. Oke, siap. Jadi gimana? Yang pertama, niatan saya ingin ikut kontestasi kali ini ya. Yang pertama ingin melanjutkan proses kaderisasi, ya kan, di tubuh PMI, karena saya melihat di ADRT umur saya masih cukup berproses di PMI ya.
kenapa nggak diselesaikan secara tuntas saja proses kaderisasinya kan. Jadi saya teringat Nadhum Alfiyah. Oke, ini santri banget ini ya. Di Nadhum Alfiyah itu di bab idhofah itu ada kayak gini. Nggak apa-apa kan ya? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Wa ma yalil mudhofa ya'ti kholafa anhu fil i'robi idza mahudhifa. Ini Nadhum Alfiyah bab idhofah. Cuma saya maknai dengan idiom ataupun kata-kata yang kira-kira pas lah ya, motivasi saya sendiri. Wa malan santri ataupun kader lah ya. Yali kang bakal nyandingi sapa santri mudhofa ing Gus. Ya kan? Yakti bakal teko sapa santri wa mayil mudhofa yakti kholafa. Kholafa di kemudian hari. Anhu pengganti daripada Gus, anhu fil i'robi di dalam kedudukannya, idama khutifa ketika waktunya ganti seorang Gus. Lah ketum sekarang ini kan Gus. Nah kira-kira yang bisa menggantikan Gus adalah santri. Nah saya terpilih dari Nadhum Alfiyah itu kira-kira ya. Saya nggak kenapa nggak saya sebagai seorang santri nggak mencoba ikut kontestasi itu ya nggak, kan ketum kita kan Gus ini kan. Nah, saya sebagai santri mencoba untuk itu. Kira-kira dari Nadhum itu saya terinspirasi. Ini luar biasa sekali ya pemirsa TVNU ya. Aduh, berarti di sini ada salah satu motivasi santri mengikuti mungkin gusnya atau gurunya gitu ya untuk sama secara jejak dan juga perjuangannya gitu kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ini ngomongin kesantrian juga gitu ya. Karena seperti tadi riwayat hidupnya juga ya. Riwayat pendidikannya juga udah pondok pesantren banget, santri banget. Begitupun tadi dalam menerjemahkan bait Alfiyah. Ini udah pakai ilmu nahwu memang. Cuma terkadang dikaitkan dengan ilmu kehidupan bisa masuk. Banyak sekali itu. Itu kan spill salah satunya aja. Ini kalau mau lebih banyak bisa hubungi saya. Oke. Atau hubungi hostnya lah kira-kira. Saya juga masih belajar sama Kak Irham ini. Oke Kak Irham, ini PBNU gitu ya. Karena kita ngomongin PBNU. Di bawah kepemimpinannya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf gitu yang mulia, Ketua Umum PBNU, itu memiliki visi misi yang besar. Mungkin teman-teman pergerakan atau pemirsa TVNU juga udah sering dengar ya dengan visi misinya beliau itu adalah merawat jagat, membangun peradaban. Nah nanti nih ketika Kak Irham terpilih sebagai Ketua Umum PBPMI gitu ya, bagaimana Kak Irham mentafsirkan atau menerjemahkan visi misi ini dalam gerakan organisasi di PMI? Oh ya, visi misi Ketua Umum PBNU ini luar biasa ya. Karena mendunia lah. Ya. Kalau bahasa anak muda itu top global, kira-kira begitu kan. Nah ini yang memang pertanyaannya bagaimana cara menerapkan dalam gerakan organisasi ya. Kita tahu PMI itu basis masanya adalah kampus, yang mana di dalamnya mahasiswa kaum intelektual muda. Kira-kira mahasiswa ini kan orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikan tingginya. Jadi PMI ini lebih kepada kaum intelektual muda terdidik di dalam kampus. Basisnya kan itu, ini yang harus dipahami. Iya, kampus. Nah, kira-kira untuk bagaimana untuk menerapkan visi misi itu ya, kita akan menyiapkan dan memfasilitasi generasi muda NU yang ada di kampus-kampus itu agar berwawasan global juga, ya kan? Jadi yang kita bisa lakukan adalah memfasilitasi dan menggerakkan kader NU, khususnya mahasiswa itu di kampus-kampus untuk siap sesuai dengan visi misi Gus Yahya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan pertukaran pelajar ya, ataupun pertukaran mahasiswa antara kader PMI di dalam negeri dengan kader-kader NU di luar negeri. Karena kita tahu NU mempunyai pengurus cabang istimewa, ya kan? Di luar negeri kan banyak. Nah, yang ketiga mungkin dengan sudah diawalinya beberapa cabang di luar negeri PMI ya, mungkin kita bisa kolaborasi untuk membuka ataupun
mendirikan cabang internasional ya kan. Setahu saya ada 5 yang sudah ada PMI-nya kan. Oke, mana aja? Maroko, Korsel, Taiwan, kemudian Jerman dan Malaysia. Kira-kira dengan adanya visi misinya Gus Ketum ini, Gus Yahya, kita akan lebih mudah nantinya berkolaborasi untuk mewujudkan lebih banyak lagi cabang istimewa di kampus-kampus luar negeri. Kira-kira begitu, Mbak Resti. Oke, terus bagaimana strategi Kairam sendiri untuk menyebarkan paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah di kampus, generasi muda, sedangkan tantangan zaman kan semakin global tadi ya. Kita juga nggak bisa memastikan bahwa konsep Islam rahmatan lil alamin juga mudah terserap, mudah dipahami oleh generasi-generasi muda yang akan datang. Strategi apa yang kakak tawarkan ke PBPMI ataupun ke Jadi berbicara Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini atau Islam rahmatan lil alamin lah ya. Ini memang paham-paham Aswaja ini memang dari dulu selalu banyak tantangannya. Termasuk adanya NU itu kan jawaban respon atas penentangan terhadap paham-paham Aswaja ini kan. Ada paham-paham dari mungkin bisa katakanlah Wahabi dan lain sebagainya. Muncullah komunitas Hijaz sehingga lahirnya Nahdlatul Ulama. Nah, kita sebagai anak kandung NU, generasi yang penerus Nahdlatul Ulama di kemudian hari yang mana basisnya kampus, ya kita akan tentunya menyelipkan beberapa materi kaderisasi yang nuansanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, ya enggak? Itu yang pertama, karena lagi-lagi PMI sebagai organisasi kaderisasi ini harus dimaknai dan diukur dari kaderisasinya dulu. Itu yang utama. Mungkin kita perbanyak membuka maba-maba di kampus-kampus negeri yang selama ini sudah banyak. Mungkin perlu dikuatkan lagi dengan nilai-nilai keaswajannya dan lain sebagainya. Yang kedua, terkait strateginya, mungkin lebih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti generasi sekarang ya, karena kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang generasi sekarang ini yang sifatnya mungkin jauh dari nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bisa membuatkan kegiatan serupa, akan tapi diisi dengan nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa dengan stand up komedi, tapi istilahnya terkait materi-materi itu dan lain sebagainya. Atau yang lain lah. Tapi yang jelas adalah dalam strategi yang utama adalah penguatan kaderisasinya. Karena sebagai organisasi kaderisasi ini PMI ukurannya di kaderisasinya itu. Ya enggak kira-kira. Oke, betul. Kalau sekarang kakak memang aktif secara struktural jadi apa posisi? Saya ketua bidang agama dan hubungan antar beragama. Ya, saya pernah di dalam PB kepengurusan hari ini pernah mengadakan lomba dai, kemudian baca kitab gitu. Karena saya ingin mencoba menggali seberapa banyak kader PMI yang masih aktif dan suka dengan turos gitu. Pernah saya lakukan dan pernah saya buat program itu. Nah, itu bagaimana antusias kader-kader di wilayah gitu Pak? Ya, kita akui ya, memang banyak yang aktif dan ikut, terutama yang basisnya pesantren ya. Tapi kan tidak bisa serta-merta yang basisnya kampus umum. Makanya butuh strategi yang lain. Salah satunya di penguatan kaderisasinya itu. Berbicara strategi, saya kira lebih ke pendekatan afirmatif ya. Pendekatan ke ke personal itu bisa kalau di kampus-kampus, karena saya sendiri bisa proses sampai sekarang karena ada pendekatan didekati dari senior-senior saya untuk terus berproses dan lain sebagainya. Jadi memang misinya di PMI itu ya misi dakwah lah ya, dakwah gimana mengenalkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah ya kan, baik dalam tindakan, dalam wawasan dan lain sebagainya. Jadi saya kira yang dikatakan sahabat Resi ini memang benar ya, tantangannya berat karena rata-rata ya kader-kader PMI ini selain alumni pesantren itu juga memang kita mengelola kaum intelektual muda. Jadi yang antara pengurus dan yang diurus itu sama-sama kaum intelektual. Pasti di situ banyak ada perdebatan, ada diskusi lah. Karena beda referensi ya. Iya, hal yang wajar karena justru itu akan menjadi hidup sebuah organisasi manakala selalu ada diskusi dan ada perdebatan di dalamnya. Oke.
Karena kita ngomongin keagamaan, kita akan beralih ngomongin politik. Sejak zaman Saiful Bahri katakanlah ketua umum PBPMI, beliau ini bekerja sama dengan UNDP menjadi pemantau pemilu. Lanjut dengan periode selanjutnya Nusron Wahid sampai di Malika Romain, dan pun hari ini gitu ya mungkin ya ada lembaga pemantau pemilu nasional. Nanti ketika kakak terpilih nih sebagai ketua umum PBPMI, gagasan apa yang akan kakak terapkan juga? Ya, yang pertama saya mengapresiasi pada senior semua ya, para alumni yang senior termasuk Mas Saiful Bahri, Mas Nusron Wahid yang telah membuat itu sehingga kita bisa merasakan dampaknya hari ini. Ya. Kita bisa menikmati dan melihat betul beberapa alumni kita banyak yang menjadi penyelenggara pemilu. Mulai dari tataran paling bawah KPPS, Panwas atau PPK sampai komisioner dan lain sebagainya. Banyak juga yang menjadi kontestan dalam artian peserta pemilu, caleg, kemudian ada yang capres ataupun cawapres, eksekutif ataupun legislatif lah, kan banyak. Ini mungkin hasil daripada buah perjuangan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat senior. Nah, kedua, bagi saya, kalau saya nanti terpilih menjadi ketua umum PBPMI, yang akan saya lakukan adalah menguatkan kader-kader yang orientasinya adalah politik. Dalam artian apa? Kita buka ruang dan fasilitasi mereka yang mana yang hobi ataupun kecenderungannya ke politik, baik itu di penyelenggaranya, eksekutifnya ataupun di legislatifnya. Ya kita bentuk pelatihan-pelatihan ataupun sekolah politik ya, untuk menyiapkan kader-kader kita ketika mana menjadi alumni bisa mengikuti atau memperkuat jaringan-jaringan di politik. Oke, kakak gimana pandangannya melihat mahasiswa yang aktif tidak terlibat politik praktis gitu? Setuju atau tidak? Gini, saya tidak dalam ranah setuju atau tidak ya, tapi gini, terkait mahasiswa yang mau aktif ataupun tidak aktif di politik itu kan pilihannya mereka. Karena hari ini di era bonus demografi ini kan yang mana usia produktif lebih banyak daripada yang non produktif kan, kita tidak bisa memaksa mereka. Yang kita hanya bisa lakukan adalah mengarahkan. Kalaupun tidak suka dengan politik praktis dalam artian kan bisa dialihkan ke kegiatan yang lain. Mungkin menjadi akademisi ataupun menjadi intelektual mudanya ataupun wirausahaan dan lain sebagainya. Ya. Akan tapi kalau saya pribadi sih mahasiswa atau kaum intelektual muda harus ngambil peran itu. Karena keputusan-keputusan dan kebijakan negara ya terkait pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya itu lewat jalur politik. Ya enggak? Banyak ditentukan lewat jalur politik. Walaupun itu, entah itu politik kebangsaan, politik elektoral dan lain sebagainya. Oleh karenanya itu bukan setuju atau tidak setuju, tapi kita lihat aja mahasiswanya itu pilihannya apa. Karena kita nggak bisa memaksa hari ini Pak, hanya bisa memberikan opsi-opsi yang banyak. Yang mendengarkan dulu baru memutuskan gitu ya. Gitu. So visi-visi tadi apa? Iya, aspirasi dan aspirasi. Kolaboratif. Aspirasi kolaborasi. Oke. Ini kan kurang lebih ya Kak, seminggu setelah penetapan calon kandidat ketua umum PMI ataupun ketua umum Kopri gitu ya. Sudah konsolidasi kemana aja nih? Iya, kalau konsolidasi ini berbicara konsolidasi kan niatnya silaturahim ya. Kita ya silaturahim ya dengan siapapun lah, baik yang di sekitaran Jakarta ataupun di luar Jakarta. Baik di luar Jawa ataupun di Jawa, kita sudah melakukan itu. Cuma prinsipnya dalam kontestasi ini yang penting adalah silaturahimnya aja. Ya kita niatin silaturahim itu kan banyak manfaatnya, ya. Jadi ya keputusannya itu kan di sahabat-sahabat yang ada di cabang, yang ada di Korcap kan gitu. Ya kita niatin silaturahim aja. Oke, seberapa yakin ini untuk memenangkan di Kongres nanti itu seberapa yakin kayak kamu? Keyakinan bagi seorang kader PMI harus terpupuk terus, harus selalu yakin. Kalau kata sebuah kaidah itu al yakin la yuzalu bisyak. Oke. Jadi harus yakin ya, karena yakin itu akan mencerminkan sikap dan mental ya.
Karena Tuhan sendiri kan tergantung persangkaan dan keyakinan hambanya kan kira-kira begitu. Iya. Jadi harus yakin saja. Ya kira-kira ya dengan keyakinan itu kita semangat untuk bergerak ya kan, berproses dan silaturahim, mungkin bahasanya Resti tadi itu konsolidasi. Oke pemirsa TVNU dan seluruh sahabat pergerakan, ini adalah momen paling inti karena saya akan mempersilakan calon ketua umum PBPMI sahabat Muhammad Irham gitu ya untuk menyampaikan kepada para calon pemilih Kak Irham di seluruh Nusantara. Silakan. Halo sahabat-sahabat semua seluruh Nusantara, dimanapun sahabat-sahabat berada, salam pergerakan. Pesan saya kepada sahabat-sahabat semua, yang pertama, sukseskan kongres besok di Palembang ya. Kira-kira 2 bulan lagi kita akan melaksanakan forum tertinggi organisasi yang kita cintai, yaitu kongres. Mari kita sukseskan bersama forum itu. Yang kedua, jaga kondusivitas ya. Karena mau tidak mau ini adalah forum tertinggi, forum di mana orang-orang di luar kita melihat organisasi ini. Maka dari itu kita jaga betul forum yang bagus ini, forum tertinggi di organisasi kita ini, jangan sampai ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang ketiga, saya yakin dari masing-masing kandidat itu, kira-kira ada 22 ya kemarin yang ditetapkan oleh BPK, siapapun nanti yang terpilih ya kan, itu pilihan yang terbaik dari sahabat-sahabat yang baik ya. Saya kenal semua dengan sahabat-sahabat itu orang-orang baik semua. Tapi yang terpilih adalah pasti sahabat yang terbaik dari yang baik-baik itu, ya kan? Di dalamnya juga dari semua itu kan ada saya, kan? Kira-kira kan begitu. Nah, sahabat-sahabat tahu sendiri kan ada namanya Muhammad Irham. Kalau memang sudah ada saya, kenapa harus yang lain? Kira-kira begitu. Mungkin itu. Oke Kak Irham, terima kasih karena sudah meluangkan waktu di programnya spesial kongres di 21 ini Serambi Nusantara. Tentu saya ucapkan selamat berkontestasi, semoga hasil maksud. Amin. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk pemirsa TVNU dimanapun berada, selalu kunjungi situs medianya Televisi Nahdlatul Ulama. Dan yang belum subscribe wajib jangan subscribe, dan seluruh kader-kader Nusantara, nah boleh ramaikan siapa nih calon-calon yang sudah menjadi pegangan sahabat-sahabat semuanya, boleh diramein dong di media statusnya Televisi Nahdlatul Ulama. Tentu saya Resti Maulida dan narasumber kita calon ketua umum PBPMI sahabat Irham Tamrin pamit undur diri. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.